Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa beranjak ke semester 2. Ya, semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, selamat datang di semester 2. Selamat datang di pelajaran IPS. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Maka sebelum itu silahkan persiapkan dulu buku tulis, kemudian alat-alat tulis, kemudian pastikan kamu sudah mandi hari ini pagi-pagi ini. Biar apa? Biar semangat dalam pembelajaran dan pembiasaan. Bila nanti suatu hari insya Allah kita akan bertemu bertatap muka lagi dan kita sudah terbiasa bahwa sebelum belajar kita mandi, sarapan, dan menyiapkan beberapa hal seperti buku tulis dan alat tulis. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ini bab pertama di semester 2, yaitu mengenai kebutuhan manusia. Silahkan untuk ditulis begitu di dalam bukunya mengenai bab ini. Oke, kita langsung saja next. Nah, daftar materi pada bab ini yaitu yang pertama ada materi mengenai kelangkaan, kemudian ada materi mengenai jenis-jenis kebutuhan, kemudian yang ketiga ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, kemudian ada materi mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi, begitu ya. Nanti di akhir bab ini kita akan mengadakan ulangan harian begitu. Oke, kita langsung saja ke bab pertama di hari ini mengenai kelangkaan. Yuk. Oke, materi pertama mengenai kelangkaan. Oke, bentar. Ya, materi pertama ini mengenai kelangkaan, yaitu kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Apa sih itu kelangkaan? Kemudian apa sih kelangkaan bisa menjadi permasalahan ekonomi begitu ya? Dan hal apa saja yang mempengaruhi kelangkaan dan apa itu ilmu ekonomi kita akan bahas di materi pertama. Yuk kita mulai. Oke, sebelum ke sini kita masuk untuk ke sini. Nah, pada beberapa bulan ke belakang, yaitu di awal pandemi gitu, kita dianjurkan untuk selalu memakai masker begitu ya, kemudian membeli hand sanitizer, mencuci tangan, dan sebagainya. Tetapi ada kalanya ketika awal pandemi itu banyak toko-toko yang mengatakan bahwa masker sedang kosong. Untuk membeli masker ke apotek kosong gitu ya, untuk membeli hand sanitizer kosong di warung maupun di tempat-tempat yang biasanya menjual masker itu kosong. Kenapa ya? Karena banyak sekali yang membutuhkan barang tersebut begitu. Karena banyaknya orang yang membutuhkan masker, antiseptik, dan sebagainya, itu hingga akhirnya kebutuhan itu melonjak begitu ya. Banyak tetapi barangnya terbatas pada waktu itu, maka timbul kelangkaan. Nah, dengan tandanya seperti di gambar seperti ini ya, dan susah mendapatkannya, yaitu pada awal tahun 2020 waktu itu masker kosong, detol kosong, dan semuanya kosong. Nah, itu salah satu contoh kelangkaan di mana banyaknya permintaan, banyaknya orang yang membutuhkan, tetapi barangnya kosong begitu. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Kelangkaan air bersih di beberapa daerah di Indonesia ketika musim kemarau, tidak ada hujan begitu ya, sama seperti masker di awal pandemi, yaitu langkanya air bersih begitu. Karena banyak terkendala, seperti contohnya airnya kurang bagus kualitasnya, kotor, tidak adanya sumber air karena kemarau panjang dan sebagainya. Jadi banyak dari orang di daerah sana yang butuh air, tetapi airnya tidak ada, maka timbullah kelangkaan dengan tandanya antrian. Nah, ini tanda antrian si ember-ember ini ya. Nah, ada mobil yang mengangkut air bersih ke salah satu desa, sehingga si embernya
antri gitu ya, sampai panjang dan banyak seperti ini. Ini tandanya adalah langkanya air bersih di daerah sini. Oke, jadi melihat dua contoh ini, yaitu pertama adanya kelangkaan masker di awal pandemi, kemudian adanya kelangkaan air di beberapa daerah, maka kita bisa menyimpulkan apa sih itu kelangkaan. Oke, yaitu kita lihat di sini. Nah, kelangkaan terjadi di mana suatu kondisi manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya, yang dimana artinya kalau tidak mempunyai cukup sumber daya atau tidak mempunyai barang-barang tersebut, tidak cukup barangnya, seperti tadi airnya tidak cukup, kemudian maskernya tidak cukup untuk memuaskan kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena banyaknya kebutuhan dan banyaknya permintaan tetapi si barangnya belum ada, maka terjadilah kelangkaan. Kemudian kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusianya akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup begitu. Jadi seperti yang dikatakan tadi, banyaknya kebutuhan yang tidak terbatas tetapi sumber dayanya terbatas begitu, atau sedikit begitu, maka terjadilah kelangkaan seperti tadi masker dan air. Oke, kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Oke, lanjut ya. Kemudian kita masuk ke pengertiannya. Kelangkaan adalah peristiwa di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Oke. Sedangkan alat pemuas kebutuhan atau sumber dayanya atau barangnya atau jasanya terbatas, maka akan terjadi sebuah kelangkaan di suatu daerah. Kemudian ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Silahkan untuk ditulis dulu pengertian ini di bukunya. Yang dimaksud kelangkaan adalah dimana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau sumber dayanya terbatas. Begitu. Jadi ketidakseimbangan gitu, terjadi ketidakseimbangan antara apa yang dibutuhkan dengan sumber daya yang tersedia begitu. Oke. Apa sih penyebab kelangkaan itu? Oke, yang pertama adanya tingginya permintaan. Seperti tadi ketika awal pandemi biasanya masker tidak diminta atau tidak banyak yang dibutuhkan, tidak banyak orang membutuhkan masker, tetapi karena pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita selalu memakai masker, maka terjadinya permintaan yang sangat banyak dibutuhkan oleh orang-orang di manapun begitu, sehingga permintaan dan kebutuhannya tinggi. Akan tetapi pada awal pandemi memang kondisi maskernya belum sebanyak sekarang gitu. Jadi banyak adanya kelangkaan di beberapa daerah di awal pandemi. Tetapi untuk hari ini sudah banyak ya yang memproduksi masker, dan alhamdulillah belum ada lagi berita mengenai langkanya masker. Jadi tingginya permintaan. Yang kedua, kesalahan manajemen dan ketidaksetaraan. Jadi adanya mismanagement, kesalahan produksi, kesalahan di dalam menyalurkan barang dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, tidak adanya pengganti atau substitusi begitu, tidak adanya barang yang bisa menggantikan barang tersebut yang efektif. Contohnya ya tadi, misalkan masker, apa sih yang bisa digantikan oleh masker hari ini gitu dan sebagainya. Mungkin hari ini ada belum ada ya yang bisa menggantikan hal tersebut. Atau yang tadi air bersih untuk mandi, untuk untuk mencuci dan sebagainya, sampai saat ini substitusi yang efektif atau barang yang efektif untuk menggantikan air bersih kan belum ada ya. Jadi sehingga ketika air bersihnya tidak ada, maka terjadi kelangkaan. Jadi ini adalah penyebab kelangkaan. Maka anak-anak silakan untuk ditulis. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Apa sih itu ilmu ekonomi? Nanti kita bahas ya. Tetapi kelangkaan tersebut kan menjadi suatu masalah di mana manusia membutuhkan suatu barang, suatu sumber daya, tetapi barang tersebut jarang atau sedikit, sedangkan kebutuhan manusianya tinggi begitu.
maka diperlukanlah ilmu ekonomi. Oke. Apa sih itu ilmu ekonomi? Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oke. Oikonomia ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti rumah tangga. Lanjut lagi. Nah, oikonomia terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan. Maka secara bahasa, oikonomos atau ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Itu secara bahasa. Dalam sebuah definisi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, ini adalah ilmu ekonomi yang bisa yang bisa memecahkan masalah mengenai kelangkaan tadi ya, yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia kan tidak terbatas, maka nanti ada ilmu ekonomi untuk memenuhi hal tersebut. Untuk apa ya? Untuk mencapai kemakmuran, untuk mencapai ketentraman hidup manusia gitu. Oke, itu adalah definisi ilmu ekonomi. Nah, untuk hari ini anak-anak materinya mengenai kelangkaan dan definisi ilmu ekonomi. Silakan tadi materi-materi yang sudah dibahas untuk ditulis di buku masing-masing. Oke. Jika terlewat boleh nanti diulang lagi videonya gitu. Oke, anak-anak jika ada pertanyaan maka silahkan untuk ditanyakan di grup. Hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.